Ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, 20 dosa suami terhadap istri yang dibenci Allah. 1. Suami yang enggan mengajarkan ilmu agama. Memberikan pendidikan agama, mengajarkan ilmu agama kepada istri merupakan suatu kewajiban bagi pemimpin keluarga, yakni suami, untuk menjaga keluarganya dari siksa neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. 2. Suami tidak pernah merasa cemburu. Pada rumah tangga, sifat cemburu sangat diperlukan sebagai bumbu-bumbu dalam cinta. Namun tentu saja hal ini tidak diperbolehkan dilakukan dengan berlebihan. Cemburu yang dianjurkan adalah seperti yang ada dalam hadis berikut, yang artinya 3 golongannya Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seorang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayus. Hadis An-Nasai. Dayus adalah laki-laki yang tidak memiliki cemburu terhadap keluarga dan istrinya. Suami tidak rasa cemburu dan marah jika istrinya berpakaian ketat dan membuka aurat. Kecantikannya dinikmati oleh semua mata laki-laki. Bahkan ia membiarkannya dan tidak menasihati serta memperbaiki istrinya. Seorang ayah membiarkan putrinya pacaran dibawa kemana saja oleh laki-laki yang bukan mahramnya, padahal kehormatan putrinya harus ia jaga sampai diserahkan kepada suaminya yang bertanggung jawab kelak. Dia membiarkan putrinya terjerumus dalam dosa zina dan tidak menasihatinya. Ini juga disebut dengan dayus. Seorang suami yang membiarkan istrinya berfoto centil sehingga bisa menjadi fitnah. Ini juga disebut dengan dayus. Secara umum seorang suami membiarkan anak istrinya melakukan maksiat dan dia tidak merasa cemburu dan terusik. Inilah yang disebut dengan dayus. 3. Suami tidak mau memberikan nafkah. 3. Dosa suami terhadap istrinya adalah suami enggan memberikan nafkah. Sudah banyak contoh para suami tak malu menelantarkan istrinya tanpa uang nafkah atau uang belanja sama sekali. Padahal hal ini merupakan dosa yang sangat besar. Bayangkan saja seorang wanita yang telah rela meninggalkan kedua orang tuanya, ayah ibunya, hidup mengabdi kepada suami, bahkan rela mengandung anak dan melahirkannya untuk sang suami. Namun sang istri diperlakukan seperti binatang peliharaan saja yang terabaikan dengan tidak diberikan nafkah. Sungguh suami yang seperti ini terbuat dosa terhadap istrinya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seseorang cukup dipandang dosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud, Muslim, Ahmad, dan At-Tabrani. 4. Menjadikan istri sebagai tulang punggung keluarga. Istri bekerja untuk menafkahi semua suami dan anak. Saat ini banyak kita lihat istri yang memilih untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Namun hal ini tentu tidak bisa menjadi alasan bagi suami untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan rumah tangga dalam mencari rezeki. Terlebih lagi jika suami malah memilih bersantai, cuek, dan membiarkan istrinya bekerja keras. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmizi, dan An-Nasai. 5. Seorang suami yang memiliki perasaan benci kepada istrinya. Dosa suami terhadap istri yang kelima adalah seorang suami selalu benci kepada istrinya. Tentunya memiliki sifat benci terhadap istri merupakan salah satu bentuk dosa suami terhadap istri. Rasulullah SAW telah mengingatkan akan hal ini melalui hadis berikut, yang artinya, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman.
Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridai akhlak lainnya darinya. Hadis riwayat Muslim. 6. Tidak mau membantu istri dalam pekerjaan rumah. Dosa suami kepada istri yang keenam adalah istri selalu diabaikan dalam pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang tidak mau membantu pekerjaan domestik rumah tangga. Padahal Rasulullah SAW sendiri telah mencontohkan untuk membantu istri dalam persoalan rumah tangga sekalipun. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, beliau Rasulullah SAW membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. 7. Membuka aib istri kepada orang lain. Menyebarluaskan aib istri kepada orang lain adalah merupakan dosa besar bagi suami terhadap istrinya. Aib istri tentu juga merupakan aib suami yang harus ditutupi, bukan yang harus disebarluaskan. Sebab jika demikian maka suami telah melakukan dosa terhadap istrinya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. 8. Beristri dua tanpa mengindahkan syariat agama. Dosa suami terhadap istri yang ke-8 adalah berpoligami tetapi tidak berdasarkan syariat agama. Syariat Islam tidak melarang poligami, akan tetapi syariat Islam adalah membatasi poligami. Oleh karenanya seorang suami yang berpoligami harus mengindahkan syariat Islam. Sebab bila dilakukan bukan berdasarkan syariat Islam, maka ini merupakan dosa suami terhadap istri. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 3 yang terjemahannya, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja. 9. Menyakiti dan berbuat buruk terhadap istri. KDRT atau menyakiti istri secara fisik merupakan bentuk perbuatan dosa suami, sebab wanita tentu merupakan kaum yang harus dilindungi. Yang perlu diperhatikan suami, selain merupakan perbuatan dosa, memukul dan menyiksa istri secara fisik juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidanakan dan dipenjarakan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 10. Tidak setia kepada istri. Salah satu dosa suami terhadap istri yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah mengabaikan kesetiaannya terhadap pasangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Quran Surah An-Nur ayat 30-31. 11. Suami tidak memberikan tempat tinggal yang aman. Salah satu dosa suami kepada istri adalah memberikan tempat yang tidak aman bagi istri. Dalam Al-Quran Surah At-Talaq, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tempatkanlah mereka, yakni para istri, di tempat kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian, dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jika mereka, yakni istri-istri yang ditolak, itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Quran Surah At-Talaq ayat 6. 12. Tidak membayar mahar. Mahar merupakan pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai perempuan sebagai syarat pernikahan. Mahar ini sering disebut dengan mas kawin. Pemberian mahar boleh ditangguhkan, namun hutang mahar wajib tetap harus dibayar. Bila mana tidak dilunasi, maka ini akan menjadi hutang seumur hidup. Dan ini adalah merupakan dosa suami terhadap istri. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Maimun Al-Qurdi, dari bapaknya ia berkata, saya mendengar Nabi bersabda, siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi dalam hatinya bermaksud tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah mengacuhkannya,
bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah sebagai orang yang fasik. Hadis riwayat At-Tabrani. 13. Menarik mahar tanpa keriduan istri. Zaman sekarang banyak suami yang menarik mahar istrinya dengan alasan dijadikan modal. Memakai mahar sebagai modal tidaklah dilarang dalam agama dengan syarat keriduan istri. Namun menurut pendapat sebagian ajengan ulama, memakai mahar sebagai modal tidaklah bagus, sebaiknya dihindari. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang artinya jika kalian para suami ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kalian telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka itu mahar yang banyak, janganlah kalian mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan cara-cara yang licik dan dosa yang nyata? Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali sedangkan kalian satu dengan lainnya sudah saling bercampur, yakni sebagai suami istri, dan mereka istri-istri kalian telah membuat perjanjian yang kokoh dengan kalian. Quran Surah An-Nisa ayat 20-21. 14. Persyaratan istri dilanggar. Salah satu dosa besar suami terhadap istri adalah melanggar persyaratan istri. Al-Quran Surah Al-Ma'idah, hai orang-orang yang beriman, pulihkanlah janji-janji kalian. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi ialah syarat yang menjadikan kalian halal bersenggama dengan istri kalian. Hadis riwayat Bukhari. 15. Mengabaikan kebutuhan seksual istri. Salah satu dosa besar suami kepada istri adalah mengabaikan kebutuhan seksual istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Anas, Nabi bersabda, jika seorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya, hendaklah ia melakukannya dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya bila ia telah menyelesaikan kebutuhannya, yakni mendapat kepuasan sebelum istrinya mendapat kepuasan, janganlah ia buru-buru sampai istrinya menemukan kepuasan. Hadis riwayat Abdul Razak dan Abu Ya'la. 16. Berjima di saat haid. Salah satu dosa besar suami kepada istri adalah menyenggamai istri ketika haid. Allah berfirman dalam Al-Quran yang terjemahannya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh karena itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka bersuci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. 18. Berjima lewat lubang dubur. Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai aturan dalam kehidupan, termasuk urusan rumah tangga. Salah satu dosa suami kepada istri adalah memaksa istri lewat dubur. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata, Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah SAW. Ia bertanya, ya Rasulullah, saya telah binasa. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kamu binasa? Ia menjawab, semalam saya membalik posisi istriku, akan tetapi beliau tidak menjawab sedikit pun. Lalu turun kepada Rasulullah SAW ayat yang terjemahannya, istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian di mana dan kapan saja kalian kehendaki. Selanjutnya beliau bersabda, datangilah dari depan atau belakang, tetapi jauhilah dubur dan ketika haid. Hadis riwayat At-Tirmizi. 19. Menuduh istri berbuat serong. Menuduh berzina tanpa saksi adalah merupakan dosa besar bagi seseorang. Apalagi yang dituduh itu adalah istri sendiri. Ini adalah merupakan dosa bagi suami terhadap istri. Allah berfirman dalam Al-Quran yang terjemahannya, dan orang-orang yang menuduh istri mereka berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian satu orang dari mereka adalah bersumpah 4 kali dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, yakni dalam tuduhannya. Dan kelima kalinya, yakni ia mengucapkan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ternyata ia tergolong orang-orang yang berdusta.
Quran Surah An-Nur ayat 6-7. 20. Memeras istri. Di era sekarang ini, kaum laki-laki tidak malu memeras istrinya. Bahkan mereka menyekolahkan istrinya ke luar negeri dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarga. Namun apa yang terjadi akhir-akhirnya adalah memeras istri. Memeras istri adalah merupakan dosa besar bagi suami terhadap istri. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yang terjemahannya, dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah, untuk memberikan pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 231. Itulah 20 dosa suami terhadap istri yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dosa suami kepada istri bukan itu saja, masih banyak dosa suami terhadap istri yang lainnya. Namun baru 20 yang bisa kami sampaikan kepada sahabat semuanya. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.